untuk menumbuhkan hati kita semakin lama semakin besar rasa mahabbah kepada Allah, kita harus ikuti. Seperti apa Kanjeng Nabi, jalankan. Kanjeng Nabi sudah menteladankan terhadap kita, ya kita ikuti. Termasuk salah satu di dalam ayat itu, ketika kita berdiri atau kita duduk atau kita berbaring, hati harus selalu menjunjung tinggi. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, memegang teguh tali Allah itu. Mana tali Allah? Dzikir. Mana yang dimaksud dzikir? Adalah dalam hati ada rasa kesadaran keimanan bahwasanya hidup itu wujudnya Allah, yang dalam diri kita atau di luar diri kita. Ini sebatas ilmu loh Pak ya. Jenengan praktek nih, cara prakteknya gini Pak. Tapi sampean gak oleh protes nanti, gak oleh takut. Gak oleh protes, juga gak boleh takut. Ketika jenengan berdiri atau duduk atau berbaring, udah. Akal ini lepaskan urusan dunia. Gak usah nyebut-nyebut, gak usah. Terus hati jenengan bersamaan didorong dengan hati jenengan, lepaskan keakuan diri kita sebagai makhluk. Artinya anggap sudah tidak ada kita. Udah, ikuti. Di situ adanya hidup dalam diri jenengan, yakinkan, tancapkan kalau itu wujudnya Allah. Nanti jenengan dalam hati jenengan maknyes, udah, sampai nanti akan dimasukkan alam gelap atau alam terang, jangan takut. Udah, ikuti aja. Allah memperjalankan itu. Isra, Mi'raj jenengan ikuti aja. Jangan takut mati loh Pak ya. Jangan takut. Jikalau mati, ya sudah waktunya. Nggak balik maksudnya. Lah memang kita iman toh, idza jaa ajaluhum, ketika itu datang kan nggak bisa diundurkan, nggak bisa dijukan toh. Lo untung lo kita mati dalam keadaan zuhud, khalwat itu. Selalu berzikir. Tanamkan rasa dalam diri jenengan bahwasanya hidup dalam diri jenengan itu adalah wujudnya Allah. Maksud saya biar dalam hati sampean muncul tertanam akunya Allah. Ini bahaya loh Pak kalau didengarkan orang syariat. Tapi berhubung saya sudah istilah teken lanjut, jenengan harus lanjut. Saya sendiri sudah tidak melihat resiko di depan saya Pak. Andai kata saya masuk penjara lagi, dituduh mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah nek kula lanjut jenengan melok lanjut. Lah nek kula lanjut jenengan gak lanjut, terus kula lanjut dhewe. Terus ngajine ambek sapa? Wong Mbah Yai mawon sampak sedo, gitu. Lah iya. Mbah Yai mawon ngajarkan ini sampak sedo. Saya juga harus mengikuti. Sampai kapanpun ya harus saya sampaikan. Walaupun resiko di situ, walau karihal musyrikun, walau dibenci oleh seluruh dunia, enggak ada masalah. Dan itu mungkin lebih baik kuterima daripada kupuja, daripada saya dipuja. Lebih baik saya dibenci daripada saya dipuja. Karena pujaan itu tempatnya hanya pada Allah, pada Allah. Bon. Baik ketika jenengan berdiri dalam keadaan sholat atau kerja, atau duduk dalam keadaan duduk jenengan, entah duduknya sholat atau di luar aktivitas sholat atau berbaring, udah lakukan cara yang saya katakan tadi. Itulah maksud faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu.
berarti lepaskanlah rasa keimanan kalau kita yang melakukan, kalau kita yang bisa ini bisa itu, punya ini punya itu. Sebab ya itulah maksudnya nafsu. Inna nafsa la amaratum bisu, ya itu. Nafsu ya itu. Pengakuan diri yang bisa ini bisa itu, ya itu sejati di nafsu. Bukan yang dikatakan hukum syariat nafsu itu yang itu jasadmu, kamu punya kehendak untuk maksiat. Bukan itu saja nafsu itu. Oh, nafsu kita itu punya karep untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, bahkan haji, baca Quran. Manakala kehendak itu dalam hati kita masih muncul taholli, keakuan diri makhluk yang berkehendak, itulah sejatinya nafsu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan jihadu, kita menghadapi jihadul akbar, Pak. Jihad perang yang besar adalah merangi hawa, ya ini keakuan diri. Jenengan sudah kenal, sudah tahu siapa sebetulnya nafsu itu. Setelah itu baru jenengan perangi, baru bisa menang. Orang perang menang atau kalah itu tergantung tahu musuhnya atau tidak. Iya, tahu atau tidak kita musuh kita. Itu letak kekalahan dan kemenangan. Kita akan menang manakala kita tahu di depan kita adalah musuh kita. Illa ma rohima rabbi. Tapi ada kehendak atau nafsu yang dirahmati. Mana kehendak atau nafsu yang dirahmati? Yaitu tadi ana urip, ananya Allah. Itu maksudnya. Jadi untuk menumbuhkan semakin lama jenengan cintanya semakin besar pada Allah, kuncinya ada di zikir. Zikir yang kami maksud adalah sirul asrar, untuk mencapai fana'u zikri, dari la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Kuncinya ada di situ. Jadi kita tidak terikat dengan waktu, terikat dengan ibadah. Artinya segala ibadah apapun bisa jenengan jadikan sebagai fasilitas untuk selalu menanamkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyun sewu, ada makalah dari Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam iku gini, Pak. Segala ibadah itu musproh. Apa ya? Musproh, bahasa Maduranya. Tidak berguna itu loh. Tak guna. Al-a'malu suwarun qaimatun. Itu laksana patung yang tidak bisa apa-apa. Berarti enggak bermanfaat. Sebab apa? Sebab enggak ada ruhnya. Patung itu enggak ada ruhnya. Istilah bahasa jasmani kita patung, Pak, ya. Enggak ada rohnya. Ya, kalau kita biarkan semakin lama semakin berbau. Gitu. Enggak ada manfaatnya. Mana amaliyah, ibadah yang tidak berguna di mata Allah, indallah. Itulah ibadah amaliyah yang tidak bernyawa. Apa nyawanya? Ruhnya amal ibadah itu. Wa arwahuha, itulah wujudu siril ikhlas fiha indalem amal. Ruhnya amal adalah rahasianya ikhlas. Apa yang dimaksud siril ikhlas? Itu adalah cahaya makrifat. Bagaimana mungkin cahaya makrifat dalam hati jenengan untuk menuju ana itu bisa terjadi lawang cahaya makrifat bersumber dari zikir. Lawang kita tidak berzikir. Bagaimana ada cahaya makrifat dalam hati kita? Nggak bisa. Akhirnya jangan heran, Pak. Kalau kita itu waktu ngibadah
masih ada keinginan selain Allah. Pak, korban sapi untuk apa, Pak? Oh, besok ini pahala buat tumpaan kalau kuat sirotol mustaqim. Kan masih makhluk itu, Pak, ya. Surga kan masih makhluk. Masih makhluk. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat kita kami terhadap saudara saya baik yang ada di syariah maupun di thariqah. Enggak, saya tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan, enggak. Saya bermaksud untuk bagaimana kita ningkat, gitu loh ya. Ningkat. Enggak itu saja. Ibadah kita biar di mata Allah itu ternilai. Artinya karena zikir yang sudah jenengan tanamkan di dalam hati itulah nanti akan menumbuhkan rasa pelepasan diri. Jadi ikhlas di situ. Kita tidak merasa kita yang melakukan, tapi yang melakukan semua adalah Allah dalam diri kita. Lah inilah yang akan menumbuhkan cahaya ma'rifat. Inilah yang dimaksud sirul ikhlas, rahasianya ikhlas. Ya ini. Dengan begitu maka kegelapan yang ada di dalam hati kita oleh karena cahaya datang saknaliko seketika itu hilang. Terus yang nyata siapa? Ana. Akunya Allah. Lah artinya Bapak, setiap kali ibadah apapun akan ternilai di mata Allah, akan disebut sebagai ibadatun makbulatun. Manakala ketika beribadah ruhaniyah jenengan iku makrifat dateng, makrifat pada Allah yang nyata, yang wujud itu hanya Allahnya. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Kita umat Islam umumnya tidak seperti itu. Ucapannya memang seperti itu, tapi buktinya enggak. Kita menghadapnya itu tidak wajhiyah. Menghadap apa? Lilladzi fatoros samawati wal, isinya samawat dan ardh. Makanya jangan heran kalau kita sholat Allahu Akbar ingat wedhus, kambing, sapi. Jangan heran, itu kan isinya langit dan bumi toh Pak ya. Samawat, berarti samawat itu urusan akhirat. Kita ingat surga, ingat pahala dan lain sebagainya. Kita itu wajah ruh kita ngadepnya ke situ. Padahal Nabi Ibrahim tidak seperti itu, harus wajhiyah. Jikalau miturut ayat ini itu, jikalau apabila ada istifham, pertanyaan gini atau syarat, jikalau betul-betul wajah ruhmu itu menghadap wajhiyah, maka ditutup ayatnya wama ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah. Artinya kesucian Allah dalam keahatan murni. Dirinya Nabi Ibrahim sudah enggak ada, tinggal anak Allah. Kalau dijelaskan secara dohir loh, ini memang bahaya. Dijelaskan secara dohir kepada golongan makom yang ada di bahaya Pak. Aku Allah bahaya. Biarlah itu ada di dalam hati jenengan. Secara syariat, lesan, cukup kita ngomong sesuai dengan hukum syariat. Satu contoh, ibu ditanya, Bu, jenengan sing belanjani sinten, yang kasih belanja siapa? Tidak ngomong suami, tapi Allah. Allah minta belanjanya. Jangan gitu. Tapi enggak salah loh Pak, karena kebenaran di dalam sampai keluarkan. Tapi ini bahaya manakala ditangkap oleh makom am, makom umum, bahaya.
Tapi nek jenengan sing menerima cocok tepat itu, Masya Allah. Ya sekali-kali lah gitu. Pak Bapak siapa yang masakkan jenengan? Jelas Allah. Mana wujudnya itu? Nah. Allah dohir, Allah itu. Loh wes bingung. Kita golongan bingung. Akhirnya muncullah apa namanya mukhotob atau lakop. Kita dituduh sesat. Kita dituduh menyekutukan Allah dengan yang lain. Biar enggak terlalu banyak ombak badai, cukup di dalam hati. Bapak Ibu hadirin, niki lho Pak, pembahasan iki mang mutlak lho Pak ya. Mutlak ini tadi, mutlak. Loh, harus. Dan tadi saya katakan, biarlah saya dibenci orang, disesatkan orang, saya jalan terus. Jenengan kalau mboten maksa, jalan monggo, gak jalan gak, ya monggo. Nek gak jalan ya aku gak kesini lagi itu toh. Saya teringat dengan kalimat jangan takut. Apa yang di depanmu itu duri atau kerikil tajam. Karena ingat, mohon maaf, keadaan iman umat manusia, khususnya umat Islam, belum ihsan. Belum ihsan. Masih mengatakan Allah itu jauh. Apa yang ngecat Lombok sana, lah gitu toh. Sambil telunjuknya ke padahal Allah di dalam dirinya sendiri. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau umatmu bertanya, hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan inni fa inni qaribun. Saya dekat. Lah, Allah dekat buat golongan yang mana? Ya golongan jenengan yang sudah masuk di la ilaha illa anta sampai ila ana lebih-lebih. Sehingga kemanapun jenengan pergi dan apapun aktivitas yang jenengan hadapi, jenengan pasti di dalam hati terasa selalu dilayani oleh Allah. Itu tanda mahabbah jenengan semakin besar, semakin besar. Terus miturut surat Al-An'am ayat 79 tadi terkait kisah Nabi Ibrahim, jikalau ini wajah tunya itu menghadap samawati wal ard, berarti mafhum mukhalafah dari ayat itu apa? Wa ana minal musyrikin, jadinya gitu. Manafinya enggak ada. Wa ana dan saya iku minal musyrikin, termasuk golongan orang yang masih menyekutukan datang Allah. Buktinya dalam hatiku masih ada selain Allah. Ini miturut kajian tauhid antawa ana, Pak. Ini pun salah paham. Dan kita harus menyempurnakan keislaman kita di dalam hakikat sampai makrifat. Wajib Pak, miturut ulama-ulama akhirat wajib. Sebab Islam itu dibangun dari syariat thariqat, hakikat dan makrifat. Udkhulu fisilmi kafah, kesempurnaan Islam di situ. Kalau ini sudah sempurna, maka ayatnya inilah yang menjelaskan, mentaukiti tentang makrifat. Apa? Kalau sudah sempurna makrifat jenengan, wala tattabi'u, ini perintah Allah. Wala tattabi'u lan ojo podo manut, dan janganlah kau mengikuti khutuwati syaiton, terhadap bisikan nafsu dalam hatimu. Apa bisikan nafsu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lah, jenengan disuruh untuk melalaikan Allah. Makan harus lalai, kali itu Allah yang berperan. Kita disuruh ngakui, yang kasih belanja kita dipaksa untuk beriman, yang memberikan belanja adalah suami. Yang memasakkan kita dipaksa beriman, yang memasakkan itu sumbernya dari istri.
niki le. Mohon maaf. Jangan kau mengikuti ajak-ajaknya iblis atau nafsu dalam diri kita. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Sebab apa? Kita tidak boleh mengikuti bisikan nafsu di situ. Sebab innahu sak temani setan nafsu lakum kedui sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Sekarang kita ketika saat proses pengenalan nafsu ya dan memerangi, berarti nafsu statusnya menjadi mungsuh. Tapi kalau nanti kita sudah dikatakan Allah sudah sampai ke musyahadah, bukan musuh lagi, Pak. Teman untuk berrahmat pada Allah. Niku lho, sampai mati yo tetap ngiting kita. Bukti nih kita haus, dalam hati ada nafsu keinginan untuk minum, kita lapar makan, kita setiap hari ada keinginan berangkat kerja. Nah, itu kan nafsu semuanya, nafsu. Nah, berhubung nafsu itu sudah tidak jadi musuh Anda, bahkan menjadi teman gitu. Akhirnya semuanya kita ajak untuk ngabdi kepada Allah. Tapi ingat, sepanjang sejarah iblis ora gelem sujud. Baik ketika saat Nabi Adam masih hidup ataupun sudah mati. Artinya nafsu itu walaupun sejinak apapun tetap kita harus waspada. Itu teman kita. Ingat, ada istilah teman dalam selimut. Intinya ayat itu kita harus selalu waspada. Cara untuk waspada, ikuti Rasulullah dan pengikut setia Rasulullah. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha. Dialah mereka yang selalu berzikir, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika ketika berbaring pun. Kuncinya itu untuk bisa menumbuhkan rasa bertambah cinta kita pada Allah. Nanti kan beda, Pak. Kalau sudah menjadi kekasihnya, bukan kewajiban yang kita lakukan, karena kewajiban enggak. Anda bukti kalau istri kita itu cinta, suami kita cinta, mohon maaf, bukan memberikan layanan atau memberikan kewajiban, itu kewajiban, enggak. Udah, di situ sudah tidak terhukumi apapun. Ya udah, kebutuhan. Nah, jadi jenengan sholat sudah tidak karena perintah, sudah tidak karena kewajiban, karena memang ya sudah seia sekata kebutuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud liya'budullaha. Kita akan masuk ke liya'budullaha memang kebutuhan, bukan kewajiban. Tapi nek miturut makom kita yang masih diam, ya kewajiban. Ngaten dah. Tinggal kita makom di mana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tidak sama dengan tahun-tahun kemarin, Pak. Mohon maaf. Dalam durasi tausiah itu saya paling tidak hanya 1 jam, mohon maaf. Tidak bisa seperti yang dulu-dulu. Cuman tambahan nih tanya jawab ini mungkin bisa lebih dari satu jam. Saya ngikuti aja di situ. Ternyata lebih enak kita bicara ketika saat tanya jawab. Jadi nggak monolog, nanti penak. Kesimpulannya ngeten, Pak. Materi pada malam hari ini secara otomatis akan tumbuh mahabbah semakin besar manakala kita selalu merapat kepada Allah. Sebab siapapun yang berjalan semakin lama ke arah barat, otomatis semakin jauh arah timur yang ditinggal. Tondone ngeten, jenengan nanti hati tidak mudah kena gebyari
Kebiare isine dunya. Walaupun secara jasmani jenengan mewah dengan dunia. Okay. Itu tidak akan mempengaruhi hati jenengan untuk berkamuflase dengan Allah, untuk gini Pak, kan nggak ada bedanya loh Pak ya. Bukan gini loh ya, gini, nggak ada bedanya. Tapi bukan dua loh ini ya. Inilah akad yang gue maksud ya. Jadi yang perlu kami tekankan di sini untuk meraih rasa mahabbah, cinta hanya pada Allah, kuncinya di dzikir. Di dzikir. Cara prakteknya ya seperti tadi. Udah lepaskan akal dengan urusan dunia. Hati juga bersamaan dengan melepas akal urusan dunia, pelepasan keakuan diri. Makhluk yang punya ini bisa itu, lepas. Di situ nanti dengan sendirinya akan muncul akunya Allah hidup itu. Udah. Jenengan kalau sudah di sini lalai dengan urusan anak, istri dan lain sebagainya, biarkan. Istilah jenengan jadab di makom khos atau jadab di makom di makom khawasul khawas, biarkan. Itu pilihan Allah sudah. Udah ikuti aja, biarin. Sampai di mana Allah memperjalankan sampai memi'rotkan itu. Kalau waktu, apakah itu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun, sudah ada di situ terus, ya sudah. Jenengan nggak boleh protes. Nggak bisa Pak, jenengan protes kalau sudah di situ, nggak bisa. Justru jenengan tidak akan pernah mau keluar dari situ nanti. Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang belum pernah merasakan hal ini, bahasanya gak gendeng gitu. Sebab tetangga saya belajar itu, praktek itu, jadinya gila. Ingat, mungkin bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 3. Mereka-mereka yang tidak suka bertemu Allah, bagaimana? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Mereka punya strategi Pak, supaya kita tidak masuk ke wilayah ahad. Apa? Dihidangkanlah kesenangan dunia, supaya hati jenengan ini bercinta, berkasih mesra dengan itu. Kalau sudah masuk di situ ayatnya alal akhirah, pasti jenengan semakin jauh pada Allah. Bahasa syariat semakin jauh terhadap alam akhirat. Gak mikir nih urusan akhirat, tapi mikir nih urusan tuh bahasa syariat. Bahasa hakikat jenengan semakin jauh. Rohaniah kita semakin jauh pada Allah. Kalau ini tidak bisa Pak, mereka lakukan. Yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Jenengan dihalang-halangi berbagai cara, modus, bahasa apapun, termasuk ojo itu sesat, jangan ngaji itu Bapak Ibu, saya maklumi karena belum paham. Siapapun jenengan kali kula kalau belum paham mesti gitu. Akhirnya muncul rasa mamang. Ditambah lagi orang-orang yang menguatkan jenengan, jangan itu sesat itu. Kanjeng Nabi nggak pernah dulu itu, mana hadisnya yang mengatakan Rasulullah mengajarkan tentang hakikat ma'rifat? Nggak ada. Mohon maaf Pak nih. Sebelum kita masuk ke hadis kan kita harus cari dulu dalam Al-Quran. Gitu. Kalau kita bicara Rasulullah tidak pernah menyampaikan bagaimana status surat Al-Ikhlas. Ayat 1 tentang ahad. Jelaskan Muhammad, katakan Muhammad, Allah itu adalah Esa. Maksudnya jelaskan Esa itu yang bagaimana. Wah ini prosesnya panjang Pak. Akhirnya ada pendidikan tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illahuwa,
la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana, semuanya ada dalam Al-Quran. Loh, apakah itu enggak termasuk dengan adanya ayat yang muncul itu tidak, apakah tidak termasuk menunjukkan bahwasannya Rasulullah menyampaikan juga? Kalau kita melihat dari maksud dari Al-Anbiya 25 aja sudah jelas. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu, termasuk dirimu, kecuali harus mengemban wahyuku inti ini untuk kau sampaikan terhadap umatmu. Mana isi maksud la ilaha illa ana ini? Kalau ingat waktu dulu kalau ngaji tafsir Jalalain, kalau sampai terhadap ila ana bablas. Just biasa lah Pak, di dalam syariat kan gitu, nggak ada kapasitas untuk menjelaskan itu, ya mesti mawon ya wis la ilaha illa ana bablas, mboten mendetail ini karena memang bukan kapasitasnya. Mengapa harus saya sampaikan hal itu? Supaya apa? Fa'budun, nyembahnya biar benar. Ini wajhatu wajiyah, bukan ini wajhatu samawati wal ard, biar enggak seperti itu. Nah, sebelum ayat Al-An'am, ayat ini wajhatu wajiyah itu kan ada kisah bahwasanya Nabiullah Ibrahim pernah menganggap matahari Tuhan, menganggap bintang, bulan. Tapi ketika saat jatuh ayat itu udah berarti ketemu. Berarti kita itu sebetulnya mantan-mantan menyembah berhala. Mantan kita. Ya sudah. Makanya kalau sudah sampai di situ mesti Allah menanamkan hati jenengan iki sifat rohim pada keluarga. Itu pasti. Mesti hati sampean iku berpikir, ya Allah kasihan lah ngoten ya. Akhirnya anak, istri, saudara kita kasih tahu. Tapi prosesnya sama dengan kita. Pertama awalnya menolak, gitu. Tapi lambat laun hidayah datang. Akhirnya sadarlah kita. Dulu kita penentang bayai loh Pak. Ayo awalnya ya, karena hidayah belum kita terima. Artinya kita tolak hidayah. Ketika hidayah sudah masuk dalam hati kita, aku yakin ya disitulah kita terima. Akhirnya yang dimaksud Al-Ahzab Az-Zumar 17-18 di situ. Mereka yang dipilih Allah adalah orang-orang yang mendengarkan, mengimani sekaligus mengikuti ajaran ini. Dan itulah Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, untuk jadwal 3 bulan ke depan jatuh di sasi Maulud. Itu tanggal berapa tadi? 26 ya, 26 di situ Bondo. Oh Bondowoso nggih, Bondowoso tanggal 26 hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat. Oke Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada sesi dialog atau tanya jawab, sharing-sharing. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, semuanya kita sama-sama menuju kemurnian tauhid kita. Nggih, monggo kula aturi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sekarang musim haji, orang Indonesia banyak yang napak tilas ke Mekah sana. Yang saya tanyakan pertama, kalimat perintah haji bukan kepada orang muslim atau mukmin, tapi walillahi 'alan nas. Berarti di non muslim juga bisa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak iklan jalan ke sana ke sini menawarkan surga. Padahal di surat Al-Anfal saya temukan ayat 35, orang yang sholat di samping Ka'bah
itu tidak lebih dari siulan dan tepuk tangan. Tunggu adab atas kekafiranmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita meninggalkan Arafah, di surat Al-Baqarah ayat 198 ada perintah Allah, jika engkau sudah meninggalkan Arafah, bertolak dari Arafah, ingatlah kepadaku di Masy'aril Haram. Yang saya tanyakan, Masy'aril Haram itu apa? Karena di Saudi sana hanya sebuah masjid di Musdalifah. Demikian, terima kasih. Terkait masalah haji, panggilan, ya ayyuhan nas nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini panggilan secara hakikat itu sebetulnya adalah terkait sebab ruhaniah kita berkasih mesra dengan hayatadun dunia. Tapi secara syariat, mengapa itu yang dipanggil adalah orang-orang, tidak hanya orang mukmin yang dipanggil mukmin. Itu kan secara syariatnya wujudnya yang kesana itu hanya orang mukmin. Pandangan syariat, oke, itu kita maklumi, Pak, kita maklumi. Tapi kalau mau untuk melihat pandangan hakikat, ini bersifat universal, artinya seluruh umat manusia. Oke, mungkin kita bicara tentang bertemu terhadap Tuhan, bertemu terhadap sejati ini Tuhan. Itu bahasanya itu adalah kalimatnya Rob. Wa man kana yarju liqa'a Robbi. Rob itu kan Tuhan. Berarti untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Budu ini boleh diartikan menghadap. Ada yang mengartikan bahasanya menyembah secara syariat berarti sholat. Oke, itu pandangan syariat kita terima, karena pendidikan syariat seperti itu. Tapi pandangan hakikat, budu itu menghadap, menemui Allah, menemui Tuhan. Mana yang dimaksud Allah? Kalau di dalam Rabbihi iki kan ai nek tafsir nangane syariat nangane wong Islam kan ai Allah lah gitu dah. Tapi boleh dong itu diartikan selain agama Islam, namanya bukan Allah. Boleh-boleh saja. Wong bahasanya isim nakirah, Rabb umum, Tuhan, berarti semua agama boleh. Cuman caranya untuk kembali, untuk menghadap dan bertemu kepada yang memanggil kita, caranya umat Islam secara syariat dohir dengan selain agama Islam, silakan berbeda. Monggo silakan berbeda. Kalau bahasa saya sih nasional, Pak. Boleh Allah temui tidak hanya lewat di dalam sholat 5 waktu aja, tapi boleh jenengan temui Allah itu di segala hal aktivitas apapun. Saya tidak fanatik, enggak, segala hal apapun. Sebab kalau kita sudah masuk di ruangan Rob, Allah itu boleh dengan bahasa apapun. Tidak harus bahasa Arab, tidak harus bahasa Madura bisa, Pak. Allah ya paham bahasa Madura. Buktinya keakuan diri hidup dalam diri jenengan paham. Apa kakan makan? Jenengan tak paham toh? Lah paham jenengan iku menunjukkan Allah paham.
Mengapa di situ Anas? Untuk haji itu, haji dalam hal ini saya artikan adalah pertemuan antara yang memanggil dan yang dipanggil. Estu. Jenengan dipanggil Allah lewat makan. Oke, bentuknya apa? Lapar. Itu panggilan. Bagi umat siapapun, manusia siapapun, agama apapun, mesti lapar. Berhubung jenengan itu mengerti tentang ilmu untuk mengesahkan Allah, dalam Islam dikatakan ilmu tauhid, maka Anda akan bisa bertemu Allah dalam waktu di saat jenengan makan. Tandanya bagaimana? Kalau itu bertemu, keakuan diri dalam hati sudah tiada, semua keakuan Allah yang terjadi. Udah nikmatnya luar biasa di situ, Pak. Nikmatnya luar biasa. Nggak akan pernah menyalahkan teori orang lain. Itu maksudnya ya. Terus yang kedua tentang safar. Apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 35 yang di dalamnya oh gitu. Mohon maaf nggih. Sekali lagi bukan bermaksud saya adalah menyalahkan saudara-saudara kita yang ada di Makom Am, yang ada di sana. Enggak. Itu memang hukum syariat, memang karakter kita seperti itu. Mengapa dikatakan di situ seperti orang yang bersiul? Karena di dalam diri kita ada sifat munafik. Ada sifat munafik. Apa sih munafik itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa mahum bimu'minin. Kita mengucapkan beriman pada Allah secara bil lisan. Estu, Pak. Dan hari akhir. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, kita itu bukan orang yang dikatakan orang yang beriman. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 3 tadi 35 kita dikatakan bersiul ya, guyon, Pak. Apa maksudnya? Gini, Pak. Ketika kita menghadap Allah yang katanya haji di situ, apa yang ada di dalam isi hati kita adalah surga, pahala. Berarti samawati wal ard. Bukan ini wajah tu wajah. Ini miturut pandangan hakikat. Mengapa harus dikatakan? Supaya kita yang berkarakter seperti itu pindah meningkatkan kewajian. Ingat, mungkin di dalam hikam juga dijelaskan tentang golongan al-ubad. Ahli ibadah ada macam 3. Pertama, al-ubad itu ketika melakukan ibadah termasuk haji ya, itu biar dipandang orang, dilihat akhirnya jatuhnya biar diwahkan orang. Mohon maaf Pak G, mohon maaf. Yang kedua, kita sudah lepas dari yang pertama. Yang kedua, kita masih punya tendensi dari Allah hadiah, pahala dan syurga. Hadisnya jelas loh, Pak. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Ini kan masih makhluk. Kata beliau Syekh Ibnu Athaillah, kilahuma madmumun, itu masih dicaci Allah. Maksudnya jangan begitulah, naiklah satu tingkat gitu. Naiklah satu tingkat lillahi ta'ala. Hanya karena Allah, dikatakan karena Allah, apapun yang terjadi di sana, hati jenengan harus ada rasa, harus ada iman, sumbernya hanya dari hidup keakuan diri Allah ini. Gitu, Pak. Maka itu tidak bersiul. Jikalau tidak seperti itu, maka laksana kita bersiul karena munafik. Lesan kita mengatakan amantu billah, tapi hati kita imannya tidak pada Allah. Wah, ngaji sama pean iku bingung Gus. Udah, kalau bingung taruh aja dulu, santai kita ngopi ya, kita rokokan, nyantai aja. Udah, coba jenengan ingat-ingat bagi jenengan yang belum paham ya.
yang belum seiman dengan apa yang kukatakan. Keterangan ini jangan dibuang, taruh aja di lemari dulu karena kita belum paham. Nanti aku yakin ini sampean butuhkan. Kalau jenengan sudah masuk di pintu keimanan ini, mesti bilang gitu, bilang gini, oh iya bener wong gendeng biyen ya gitu. Dulu saya dikatakan orang gila. Loh, kok bisa saya katakan? Iya Pak.